Shalom teman-teman GPGH yang dikasihi Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali dapat bersekutu secara online melalui ibadah pemuda remaja. Mari sebelumnya kita siapkan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami kembali akan mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami, celikan mata rohani kami, dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan, yang menyelamatkan kami ya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan teman-teman semuanya. Firman Tuhan yang hari ini akan saya bagikan berhubungan dengan olahraga lari ya. Ini lagi tren ya. Nah, ada orang jogging, lari 5.000 langkah, mengejar 5.000 langkah dan sebagainya. Nah, siapa yang suka olahraga lari? Nah, kalau saya sendiri, saya kurang suka. Rasanya capek kalau lari ya, nggak kuat. Memilih olahraga yang lebih ringan gitu ya. Oke, berlari itu bisa dikategorikan menjadi dua. Ada berlari untuk mengejar sesuatu ya, dan juga ada berlari karena menghindari sesuatu. Mengejar sesuatu, contohnya kita mengejar orang lomba lari, mengejar untuk menang gitu ya. Mengejar dalam hidup sehari-hari, mengejar cita-cita, mengejar impian kita, idaman kita, gitu ya. Kalau Paulus katakan di Filipi 3 ayat 14, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus, dia berlari untuk memperoleh panggilan surgawi, untuk memperoleh kekekalan, mahkota abadi, mahkota yang kekal, gitu ya. Nah, ini juga kita perlu ingat, teman-teman. Kita masih muda, bukan lagi anak kecil, dan kita harus ingat bahwa perlombaan ini sudah dimulai gitu ya. Pertandingan iman kita ini sedang kita hadapi, sedang kita jalani, kita sedang berlari saat ini dalam pertandingan rohani kita. Jadi jangan hanya santai-santai saja, jangan pikir nanti kalau tua baru saya setia sama Tuhan, atau saya masih mau menikmati hidup masa muda, masih ingin senang-senang dan sebagainya. Ingat, catatan kehidupan kita itu, kitab kehidupan kita itu sudah terekam dari kita masih kecil sampai kita nanti dipanggil Tuhan gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu diawasi Tuhan, dilihat Tuhan. Nah, jadi mari kita setia dan kuat dalam Tuhan, setia sampai akhir. Amin. Nah, kemudian yang kedua adalah berani menghindari sesuatu. Ada menghindari bahaya contohnya ya. Kemudian di Alkitab ada tuh tokoh-tokoh Alkitab yang berlari ya. Banyak, ada Yunus berlari dari panggilan Tuhan, ada Musa berlari ke padang gurun dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Yakub. Nah, Yakub kita tahu ceritanya, dia menipu Esau. Setelah dia menipu Esau, dia mendapatkan hak sulungan. Lalu Esau sangat marah dengan dia, lalu dia lari ke Mesopotamia karena takut dibunuh oleh Esau. Ya, kemudian setelah dia bekerja dengan Laban sekian lama, dia ditipu oleh Laban karena harusnya dia menikah dengan Rahel, malah Laban kasih Rea. Lalu dia bekerja 7 tahun lagi, ya totalnya 14 tahun dengan Laban. Lalu setelah itu Laban mengubah gajinya 10 kali katanya ya, berlaku curang, tidak adil dengan si Yakub. Lalu Yakub lari ya, meninggalkan Laban. Kemudian dalam pelariannya itu Yakub bertemu dengan Tuhan ya di Betel. Satu kali dia bertemu di Betel, lalu kemudian ketika dia ingin berdamai dengan Esau, dia kembali bertemu Allah ya di Betel. Nah, teman-teman, hari ini kita pelajari apa dari Yakub? Yakub pertama dia lari karena bersalah. Setelah dia menipu, dia merasa bersalah, lalu dia lari. Kita juga seringkali manusia ya, ketika kita melakukan kesalahan, ada dua pilihan. Kita mau lari dari masalah atau kita hadapi masalah itu. Contoh ya, saat kita melakukan kesalahan di pekerjaan ya, pilihannya adalah kita bertanggung jawab atau kita ganti pekerjaan aja lah, banyak kok yang bisa rekrut aku kerja, jadi lebih aku keluar daripada aku harus menanggung kesalahan gitu ya. Kemudian
di gereja ya, saat melakukan kesalahan di gereja misalnya, contoh aja ya, nggak pernah sih kejadian tapi contoh, melakukan kesalahan kemudian pindah gereja gitu ya, supaya daripada malas ya panjang lebar gitu ya. Oke, lalu setelah itu yang kedua, bagian kedua adalah saat tidak cocok dengan seseorang. Ketika Yakub tidak cocok dengan Laban, lalu dia akhirnya lari, ya meninggalkan Laban. Kita juga ya, bisa, manusia itu juga bisa kayak gitu. Nggak cocok dengan pekerjaan, kita ganti. Dengan teman kantor ya, kita ganti tempat kerja. Nggak cocok dengan gereja, kita ganti gereja. Nggak cocok dengan pasangan misalnya, ketika pacaran, nggak cocok, lalu kita putus ya, lalu nggak cocok lagi, putus lagi ya, jadi pacaran putus gitu ya. Nah teman-teman, hari ini kita harus belajar untuk punya dari muda itu kebiasaan yang baik. Kalau kita biasakan untuk lari dari masalah, nanti suatu saat kita akan kepentok sendiri ya. Contoh ya, kita pacaran putus gitu, lalu ketika kita menikah kita bingung, loh kalau nggak cocok gimana? Apa kita mau cerai? Kan nggak mungkin ya. Nah, jadi kalau dari muda kita punya kebiasaan yang baik, kita ada masalah kita hadapi, itu akan membuat kita jadi lebih enteng nanti di masa depan ya, lebih kuat ya menghadapi masalah, ketidakcocokan dan sebagainya. Oke, kemudian yang ketiga, saat kita lari, ingat bahwa Tuhan itu mengawasi kita. Seperti Yakub tadi ya, ketika dia lari dari Esau, ketika dia lari dari Laban, Tuhan itu menjumpai dia di Betel sebanyak 2 kali gitu ya. Artinya apa? Tuhan itu kemanapun kita pergi, kemanapun kita lari dari masalah, dia tuh tetap mengawasi, dia tuh tetap menyertai kita, dia tuh mau untuk kita tetap dalam Tuhan, untuk kita tidak lari dari Tuhan gitu ya. Ada ayat di Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah, artinya apa sih untuk berdamai itu ya? Ketika ada masalah, mari berdamai gitu ya. Tinggalkan dulu persembahan kita, selesaikan dulu masalah kita, baru kita datangi sama Tuhan ya. Itu penting. Kalau kita bisa menerapkan ini teman-teman, hidup kita itu akan jadi lebih, dalam kita berlari mencapai tujuan itu tidak berat gitu ya, karena sudah selesai, masalah satu sudah selesai, kita hadapi selesai. Tapi kalau kita lari dan terus lari, itu akan selalu mengejar kita dan kita akan capek sendiri, lelah ya. Di Yesaya 40 ayat 30-31 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan turunan-turunnya jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, dikatakan di Yesaya itu adalah orang-orang muda, padahal kekuatannya banyak, tapi lelah, tapi lesu. Teruna-teruna, anak-anak teruna-teruna itu muda-muda ya, itu taruna ya bahasa gitu ya, itu jatuh tersandung padahal masih muda. Kenapa bisa? Ketika kita mengejar sesuatu, berlari akan sesuatu yang tidak jelas gitu ya, itu akan membuatnya lelah dan lesu. Di 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan oleh Paulus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Nah, hati-hati kalau kita berlari tanpa tujuan. Kita kejar sesuatu tapi kita nggak tahu nih tujuannya apa ya. Kita kejar terus, nanti kita capek sendiri, karena aku ini dapat apa dari sini gitu ya. Contoh yang sederhana, saya juga sering melakukannya nih, mengejar target game ya. Wah, pokoknya aku harus bisa nih sampai tamat gitu ya, sampai tingkat yang paling tinggi, skor yang tertinggi gitu ya. Terus sebenarnya untuk apa sih ya? Apalagi kalau gamenya offline ya, cuma game buat ngisi-ngisi hiburan gitu ya. Kalau online mungkin ada lombanya ya. Nggak usah kan,
ya membuat kita nikmati sendiri aja gitu ya, nggak ada hadiahnya, nggak ada apa gitu ya. Nah itu contoh sekali yang sangat simpel gitu ya, kalau kita berlari tanpa tujuan, kita kejar, terus kalau sudah selesai tamat rasanya apa, paling cuma kepuasan dia, aku bisa gitu ya, terus itu sudah selesai ya. Nah jangan sampai kita mengejar itu tanpa tujuan ya, contoh ya yang tadi itu. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk menantikan Tuhan. Nah itu penting ya teman-teman. Bisa jadi kita lelah, kita lesu dalam mengejar sesuatu karena kita belum kurang menanti-nantikan Tuhan ya. Mari punya waktu untuk selalu menantikan Tuhan, menantikan arahan Tuhan dengan kekuatan Tuhan, dengan petunjuk daripada Tuhan, dan kita akan bisa menjadi raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu ya. Itu saja firman Tuhan hari ini, semoga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami bersyukur untuk firman ini, semoga menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami merasa lelah dan lesu, kurang pengharapan, Tuhan kiranya tolong kami agar kami bisa menanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini, agar kami bisa hidup berdamai satu dengan yang lain, agar kami bisa ya Tuhan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami ya Bapa, ampuni segala kesalahan kurangan kami dan meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Berkati ya Tuhan apa yang kami kerjakan dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan, dalam sehari-hari kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.